Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang bagian pompa. Pada bagian pompa terdiri dari seher, as, dan rumah pompa, kemudian karet pompa. Pada unit buatan pabrik standaran tentunya dia menggunakan seher seperti ini ya, menggunakan seher aluminium. Juga rumah pompa biasanya terbuat dari logam, bisa dari aluminium ataupun kuningan seperti ini rumah karet pompanya. Seher aluminium sebetulnya cukup bagus. Jika dari segi ketahanan dia cukup tahan, tidak mudah oblak di bagian lubang pennya, dia cukup awet. Kemudian dari bagian sininya dia juga cukup lumayan, deratnya cukup panjang, jadi cukup kuat juga. Namun kelemahannya seher aluminium adalah dia rawan menggesek ke pipa pompa, dan jika dia menggesek sudah terlalu lama, bertahun-tahun menggunakan seher seperti ini, dikhawatirkan pipa pompa akan mengalami keausan yang cukup parah. Kita lihat di seher bekas ini, dia ada keausan yang cukup parah di bagian sini akibat gesekan dengan pipa pompa, dan tentunya pipa pompa pun aus dan rusak. Walaupun diganti dengan seher baru, tetap pipa pompa terasa oblak. Kadang kan ada yang menganggap oblaknya dari lubang sini, ternyata setelah dicek bukan dari lubang sini yang membesar, namun karena pipa pompanya yang aus dan membesar di bagian idenya gitu ya, pipa pompanya. Jika sudah terjadi seperti itu, walaupun diganti seher baru, tetap aja pipa pompa oblak, dan lebih parahnya lagi tidak maksimalnya mengisi angin karena pipa pompa yang sudah membesar. Walaupun karet pompanya diganti dengan karet pompa yang baru seperti ini, dia tidak tertutup rapat dengan karet yang baru seperti ini pun, karena dia sudah terlalu lebar dari ukuran karet ini. Dan jika kita ukur karet pompa yang baru, itu diameternya sekitar ini untuk kode pipa yang 25 mm ya, karet pompanya itu 23 mm. Nah, jika pipa pompanya yang sudah aus, maka dia akan lebih besar dari mode karet pompa ini. Jika pipa sudah aus, kemungkinan dia mentoknya di 23 mm, jadi pas-pasan dengan ukuran karet pompa yang baru. Sementara karet pompa yang baru 23 mm seperti ini tidak ngepres ke lubang pipanya. Jika dipres dia akan menjadi 22 mm. Nah, akibat tidak ngepres seperti ini, maka angin akan keluar ke bagian, misal ini, nah keluar ke bagian sini, dari bagian sini. Jadi dia angin tidak masuk ke dalam tabung, melainkan angin akan merembes lagi keluar lewat pinggiran-pinggiran karet pompa ini. Nah, itu akibat pipa pompa yang sudah aus parah. Nah, untuk mengantisipasi pipa pompa agar tetap awet, maka digantilah dengan bahan teflon seperti ini. Dan teflon itu cukup lunak namun cukup kuat, dia tidak mudah tergesek walaupun lunak. Bisa kita lihat di seher ini. Seher ini tidak mengalami keausan padahal udah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun semenjak pembelian unit baru dulu yang saya langsung ganti. Nah, ini seher bawaannya masih benar-benar utuh, belum tergores, karena memang dari beli baru langsung saya ganti dengan seher teflon seperti ini. Apakah seher teflon diganti bisa memperingan pompa? Tentu tidak, karena ringan dan beratnya pompa unit itu bukan karena seher, melainkan karena
diameter dalam tabung yang sudah dibesarkan itu pasti tentunya akan lebih ringan untuk dipompa. Namun untuk segi tenaga, jika dipompa misalkan tadinya dipompa 4 kali pompa, jika menggunakan tabung standar itu sudah berat. Namun jika sudah diperbesar atau di oversize dalaman tabungnya, maka 4 kali pompa itu tidak akan berat di pompanya, namun begitupun tenaganya akan berkurang. Untuk seher teflon ini terus terang tidak bisa untuk memberingan pompa, namun untuk mengantisipasi agar pipa pompa tetap awet, bukan untuk meringankan beban memompa. Adapun tips untuk penggantian seher dari seher standar menjadi seher teflon seperti ini, kita bongkar dahulu seher dari unit kita. Tentunya kita cabut dengan asnya, kita lepas. Misal kita contohkan dengan yang ini, kita lepas seperti ini dan kita bawa asnya saja. Kita bawa asnya ke toko dan kita pilih cari seher yang pas ukuran ininya, ukuran drat masuk ke sininya. Karena dikhawatirkan jika kita beli sembarangan, kita beli seher dari toko dan kita tidak membawa as ini, dikhawatirkan nanti tidak pas dengan as ini. Jika tidak pas, maka kita mau tidak mau harus menukar kembali ke toko. Jadi lebih baik kita membawa asnya saja ke toko dan kita tinggal cari ukuran yang pas dengan sehernya. Jika untuk mengganti dua-duanya sama, berarti depan dan belakang dicoba dimasukkan ke as ini seher ataupun rumah karet pompanya. Jika ingin diganti rumah karet pompa pun dengan yang menggunakan teflon seperti ini. Namun kenapa saya tidak mengganti bagian rumah karet? Karena bagian rumah karet tidak begitu bergesekan dengan pipa ya. Di sini tidak ada bekas-bekas gesekan. Jadi ini saya rasa cukup aman walaupun tidak diganti, dan saya makanya mengganti sehernya saja dengan seher yang teflon seperti ini. Tips yang kedua, jika ingin mengganti lebih mudah lagi, yaitu ganti satu set seperti ini. Paling di harga 45 ribuan lah untuk mengganti satu set seperti ini. Itu lebih mudah tentunya, asal kita cocokkan dengan kode pipa pompanya, tentunya akan langsung pas. Dengan catatan kita tahu ide pipa pompanya, yang seperti pernah saya bahas di video sebelumnya. Cara mengetahui kode dan ide pipa pompa itu sudah saya bahas di video sebelum video ini. Untuk jenis rumah karet pompa itu ada dua jenis ya, ada yang seperti ini rumah pompanya dan ada juga yang seperti ini. Dan untuk karet pompanya, berarti jika yang rumahnya seperti ini, dia karet pompanya bolong, pemasangannya lebih simpel yang ini tentunya. Cukup ditekan seperti ini, kemudian diratakan, masukkan ini ke nut yang tadi ada seperti ini, ke timbang yang seperti ini. Ini harus dipres masangnya menggunakan ragum, ditekan terus dia sampai masuk ke dalam sini dan hingga rapat seperti tadi, seperti ini. Dan jika yang menggunakan teflon, sama sebetulnya dalamannya seperti ini, cuman di luarnya dilapisi teflon seperti sehernya dan dalamannya kuningan seperti ini. Ukuran rumah dengan seher itu berbeda sedikit, lebih besar ukuran seher ketimbang rumah karet pompa ini. Jadi kesimpulannya tidak terlalu berbahaya juga jika tidak diganti. Beda dengan seher yang belakang ini, karena penekanan tenaga dari tangan, dari penguplikan itu di sini dia menekan. Biasanya yang habis kalau ke atas seperti ini ya bawah seperti ini. Ini bawahnya juga habis terkikis, atasnya juga habis terkikis. Kalau bagian samping karena kurang penekanan jadi dia tidak tergores sama sekali. Ini juga sama, bagian bawah dan bagian atas habis terkikis. Karena ini teflon yang cukup lunak, jadi aman dan cukup awet juga ya, tidak cepat habis seperti menggunakan logam yang cukup keras seperti ini. Kelihatan dia habisnya. Oke, itu saja tips kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.